bisa seperti yang lain. Ya, saya nggak bisa seperti Pastor Johnson karena memang dia satu-satunya. Ya, saya juga tidak bisa yang lain tidak seperti saya. Jadi memang itulah kekayaan. Tanpa berlama-lama kita panggil Pastor Kristo, kasih tepuk tangan. Saya pikir breaknya lebih panjang lagi. Karena tadi saya janji sama beliau, nanti saya harus pulang setelah makan, saya bilang. Bukan sebelum makan. Haleluya. Siap saudara? Yes. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya perkataan yang berkata bahwa Roh-Mu membawa kami tinggal dalam hadirat-Mu. Tapi kami lebih lagi percaya bahwa kami tidak hanya tinggal dalam hadirat-Mu, tapi Engkau telah mengerjakan sesuatu dalam roh kami. Engkau membangun roh ketaatan, Engkau membangun roh pengertian, bahkan segala penyediaan yang Kau berikan bagi kami tepat seperti rancangan dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya perkataan-Mu, suara-Mu itu akan semakin membangun kami dari generasi kepada generasi, supaya generasi Kristus ditampilkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Dari apa yang sudah kita dengar dari kemarin, saudara, saya pribadi sangat disegarkan, saudara. Amin, saudara. Ya, mungkin saya nanti akan juga review sedikit-sedikit, saudara, bukan untuk menambahi, tapi justru semakin membuat bahwa apa yang sudah kita dengar itu sangat-sangat luar biasa untuk kita semakin dibawa kepada pada rancangan Kristus ya dalam hidup kita, saudara. Kemarin Pastor Junikson, saudara, berkata, apalagi tadi kita sudah mendengar tentang bagaimana kita harus ada dalam proses. Amin, saudara. Amin. Ya, tapi Pastor Junikson berkata kemarin, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 4, saudara, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakini di dalam hidup kita. Ada roh ketaatan, ada roh penyingkapan, pewahyuan, hikmat. Amin, saudara. Sering sekali ini yang menjadi alasan, saudara, bahwa kita harus sampai kepada kebenaran yang dimaksud tentang generasi Kristus. Tadi Pastor Junikson jelas-jelas berbicara tentang bagaimana proses menjadi generasi Kristus itu, proses pembapaan itu, saudara. Jadi ketika suara ini saya dengar, saudara, dengan jelas saya semakin jelas berkata, sama seperti firman Tuhan selalu berkata dalam Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman, ya, saudara, menciptakan, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, itu di dalam Roma lain, saudara. Tapi yang saya maksud adalah sebelum hambanya di sini menyatakan, seperti yang saya percaya Roh Tuhan sudah bekerja. Itulah sebabnya saya sangat percaya di tempat ini, saudara, Tuhan sedang mengerjakan, tidak hanya sedang membawa kita dalam hadiratnya, tapi Dia sedang mengerjakan. Amin, saudara. Saya percaya itu yang dibilang Pastor Junikson berkata kemarin, demonstrasi ya dari roh dan kuasanya, ya. Dan hari ini, saudara, ya seperti Pak Johnson berkata, ada titipan sama kami, saudara. Ya, ada titipan, ya. Jadi saya harus tunduk di situ, saudara. Tapi ketika kebenaran ini dibagikan, saya semakin ngerti luar biasa. Ya, pertemuan ini diadakan, saudara. Ya, Pastor Junikson berkata cukup dengan SMS gitu, saudara, ya. Kami hadir di tempat ini. Ya, bahkan tidak ada telepon, saudara. Hanya SMS, bro.
Ya, Nathan bro, ya. Bahkan kasih perintah lagi ya. Apa saudara? Bagikan tentang ini bro. Oke, luar biasa saudara. Nah, saudara, satu kalimat yang kuat juga berbicara dalam hidup saya ketika dalam 2 hari ini, saudara, saya dapatkan generasi Kristus. Ya, generasi Kristus itu adalah berbicara tentang Kristus di dalam kita. Amin. Ya, kita di dalam Kristus. Amin. Kristus di dalam hidup saya, saudara, itu yang akan membawa kita, saudara, hidup di dalam Kristus. Kalau kita perhatikan, kata-kata ini sebenarnya sangat familiar bagi kita. Pujian pertama tadi dikatakan dalam Kristus. Aku percaya. Benar, saudara? Ya, kita buka dulu, saudara. Ya, jadi ini nanti akan menghantarkan kita sebelumnya, ya, karena kita banyak dari kemarin berbicara tentang kitab Galatia, ya. Sehingga poin pertama yang saya mau bagikan sebelum kita sampai kepada berkat dan kuasa, ya, ikat janji. Saya untuk menerima judulnya, saudara. Waduh, ini judul yang agak berat ini, saya harus membagikan saya. Karena satu judul aja berkat itu, saudara, di tempat saya tahun lalu saya beri judul khotbah perayaan Natal itu, saudara, dan itu sepanjang tahun saya bagikan adalah berkat rohani, saudara. Ya, dan ditambah lagi dengan kuasa. Wah, puji Tuhan saya. Tapi saya percaya, saudara, ini bukan soal soal topik, benar, saudara? Ini soal perkataan Tuhan. Ya. Dikatakan, saudara, dalam apa yang saya sampaikan tadi, saudara, ayat 1 Korintus 2:4 tadi dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Bahkan kalau kita buka juga di dalam Galatia, ya, kemarin kita sudah banyak bicara dari kitab Galatia 3 khususnya. Cuma saya akan mulai dari Galatia 1, saudara, karena kemarin main di ayat 14, 13, tapi saya ingin kita mulai dari 1. Dikatakan, ya, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah terpesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ini yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Bukankah engkau merasakan hari ini, saudara, ketika kita berbicara tentang Kristus, itu semakin disingkapkan. Amin. Dikatakan, saudara, ya, ini yang bodoh saudara orang Galatia, bukan di tempat ini, saudara. Ya, bodoh di sini orang-orang Galatia, saudara. Di tempat ini tidak bodoh, saudara. Siapakah yang telah mempesona kamu? Satu kata yang mempesona saya dari dulu adalah Kristus. Maaf, bukan mengklaim sok jago, saudara. Nama saya Kristo, saudara. Sejak waktu pelayanan mahasiswa dulu, saudara, awal idenya adalah saat itu, saudara, banyak orang nama Erwin, Edwin, banyak sekali, saudara. Tiba-tiba saya teringat ada kebenaran yang berbicara secara spesifik bagi saya, Kristus. Saya akhirnya ganti. Mulai saya deklarasikan waktu itu, saudara. Mulai saat ini nama saya Kristo, saya bilang gitu, saudara. Karena memang nama baptis saya adalah Christopher, saudara. Jadi bukan dibuat-buat, saudara. Christopher. Ya, jadi Kristo saya bilang. Dan puji Tuhan, ya, saya yang membuat nama saya sendiri, ya, saudara. Dan itu berhasil. Jadi saya juga berdoa supaya saya menjadi berhasil sebagai generasi Kristus. Amin, saudara. Itulah sebabnya dulu saya ingat sekali kebenaran ini ketika diberikan, disampaikan. Waktu itu sempat jemaat kita di Mitra Destiny mendapat tantangan dari keluarganya. Karena apa? Jadi maksudmu kau Kristus, katanya gitu, saudara. Ya, jadi kalau di tempat ini tadi dibagikan, kitalah Kristus itu, saudara. Wah, mungkin, saudara, inilah waktunya, saudara, memang generasi Kristus dikatakan. Amin, saudara. Kalau kami waktu menyampaikan itu, saudara, wah, itu sangat, saudara, luar biasa. Ya, belum lagi kita katakan, ya, Yesus Kristus, Kristus Yesus, ya. Wah, itu juga, saudara, apa nih ajaran kalian ini? Kok aneh-aneh membalik-balikkan kata gitu. Tapi ini luar biasa, saudara. Amin. Nah, dikatakan, saudara, ya, siapakah yang mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saya percaya tidak semua orang, saudara,
Ya, apa yang disampaikan dalam 2 hari ini membuat kita sekarang, saya percaya, bukan hanya saya. Apakah kau juga suka dengan Kristus itu, saudara? Amin, saudara. Hari ini sudah saya juga percaya suara ini semakin berbicara pada kita. Saya percaya bahwa kita juga menikmati. Dan satu perkataan yang saya simpulkan dari yang saya sudah sampaikan tadi adalah percaya kepada pemberitaan Injil. Tepatnya adalah percaya kepada pemberita Injil. Tapi berbicara Injil, pemberita Injil yang semaksud sini, saudara, inilah yang menjadi kebenaran yang harus kita akui tentang bagaimana kita terhubung kepada pemimpin kita, kepada Bapak rohani kita, saudara. Amin, saudara. Sebab dikatakan tadi, saudara, 1 Korintus 2 ayat 4 tadi dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Artinya pemimpin kita, sumber anugerah kita ketika berkata ada perkataannya, pemberitaannya, saudara. Kita harus menyadari itu adalah berbicara hidup mati kita, saudara. Kalau kita tidak sampai di sini, kita belum sampai di proses pembapaan yang dikatakan tadi, saudara. Itu sebabnya dikatakan di dalam, kita buka di dalam Galatia, ya. Tadi saya janji Galatia mulai, saudara, 1. Kita mulai, saudara. Ya, jadi percaya kepada pemberita Injil. Ya. Kata Injil ini bukankah kata yang sudah sering kita dengar, saudara? Tapi hari ini semakin disingkatkan kepada kita. Injil yang dimaksud, saudara, ya, tidak sekedar lagi Injil yang mungkin selama ini, ya, kita sudah terhubung dengan hal itu. Galatia 3 ayat 1 tadi dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Amin, saudara. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 2-nya, hanya ini yang hendak kuketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, saudara, di titik ini saya percaya kita semua setuju bahwa Injil yang dimaksud, ya, ini yang dikatakan tadi, saudara, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Ini yang sering sekali tanpa sadar banyak orang Kristen ada di kebenaran ini. Mereka tetap menjalani kekristenan mereka. Mereka menganggap masih tetap beribadah. Mereka menganggap mereka bahkan sudah melayani. Tapi saudara dikatakan atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Saya percaya ini bukan sekedar, saudara, kita mungkin mendengar selama ini kekristenan identik dengan penginjilan, saudara. Tapi lebih dari situ, Injil, saudara. Saya percaya Injil bukan lagi sekedar informasi firman yang bisa didengar dari orang manapun, tapi Injil, ya, saudara, ini adalah berbicara tentang yang minggu yang semalam dikatakan, saudara, berbicara tentang karya Kristus. Jadi Injil yang dikatakan tadi, saudara, percaya kepada pemberitaan Injil, maksudnya adalah Injil perkataan pemimpin kita yang dibangun pada kita tentang karya Kristus dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita tidak bisa lagi sekedar menganggap Injil itu hanya sekedar supaya aku menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi ini berbicara karya Kristus harus dibangun dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya bilang sama bro-bro saya di sini, saudara, wah, saya ke sini menggampangkan kerjaan saya. Kalau yang tahun lalu tema, karena kami masih merayakan Natal, saudara, ya, walaupun dalam versi yang berbeda, saudara. Judul tahun lalu adalah berkat rohani. Ya, puji Tuhan, tahun ini akan kami rayakan Natal. Judulnya adalah karya Kristus. Jadi saya lebih tidak perlu doa puasa, saudara, mempersiapkan korban Natal. Ya, saudara mau datang ke Natal kami. Saudara, puji Tuhan. Ya, jadi Injil, saudara, bukankah kita sering berkata, saudara, ya, dikatakan beritakanlah Injil dan seterusnya. Tapi hari ini kita semakin mengerti Injil yang dimaksud adalah tentang karya Kristus. Itulah sebabnya saya katakan tadi, saudara, puji Tuhan, hari ini kita dibawa kepada level percaya, saudara, karena percaya yang dimaksud inilah yang akan membawa kita kepada iman, saudara. Amin. Ya, saya coba tantang hati saya untuk menjawab. Saya membuat pertanyaan, saya menjawab, saudara.
Ya tadi malam saya bilang sama bro ini, saya tadi malam terpaksa harus pulang dari sini menginap di Red Doors, saudara. Ya di Red Doors. Red Doors itu di depan kamar saya ada kamar lain, saudara. Jadi saya waktu di Red Doors itu saya bertanya, ya mana duluan ya, percaya atau Injil, atau iman, saudara? Ya, mana duluan, percaya atau iman? Ya, atau mana duluan, iman atau percaya? Iman. Percaya, amin, amin. Ya, puji Tuhan, kita sama, saudara. Ya, karena bahasa aslinya pun memang percaya dulu, saudara. G4 sekian, saudara, baru iman, saudara. Nah, apa yang saya sampaikan poin pertama tadi, saudara, bahwa percaya karena pemberita Injil. Saya kurangi an-nya, percaya kepada pemberita Injil. Artinya hari ini, saudara, Injil adalah karya Kristus. Jadi hari ini, saudara, engkau dibentuk menjadi orang yang untuk memiliki roh, untuk engkau mampu memiliki kepercayaan untuk membentuk iman. Amin, saudara. Kita buka, saudara, ya, di dalam Galatia juga tadi, saudara. Galatia 3. Masih di Galatia 3, kita lompat dulu, saudara, ke 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, puji Tuhan, kita lanjutkan dulu langsung, ya, karena saya hanya untuk memperteguh apa yang saya akan sampaikan. Galatia 3 ayat 8 juga, masih Galatia 3 dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Lihat prosesnya, saudara. Ya, saya akan membagikan tentang berkat, saudara. Ya, bukankah dikatakan olehmu segala bangsa akan diberkati, tapi sebelumnya kita harus berbicara dulu, saudara, memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi Injil, saudara, itu bukan sekedar pemberitaan di Perjanjian Baru, bukan hanya pemberitaan di zaman sekarang. Bahkan Abraham pun sudah, saudara, mengalami pemberitaan Injil kepada Abraham. Kenapa, saudara? Ada pemberitaan Injil datang kepada Abraham, saudara. Amin, saudara. Dan pemberitaan Injil itulah yang akan membangun kemampuan di dalam rohmu untuk engkau dapat percaya, dan olehnya engkau memiliki iman, saudara. Amin. Dan olehmu segala bangsa akan diberkati. Kali waktu Pastor Junikson berkata, saudara, ya, bahwa sering sekali ketika kita berkata ikutlah aku, lalu banyak orang akan berkata, hah, ikut dia, aku ikut Yesus. Benar nggak, saudara? Aneh kadang-kadang orang, saudara. Ketika dikatakan ikutlah aku, aku mending mengikut yang rohani. Amin, saudara. Siapa sih mau terima berkat? Ya, semua. Kalau tadi waktu kita mau ikut Yesus, aku yang mau rohani. Tapi ketika ditawari berkat, jangan-jangan di dalam hatinya berkat kekayaan, berkat finansial, berkat apalagi, saudara, kesembuhan, berkat dan seterusnya. Tapi saya akan tawari sesuai dengan seleramu, berkat rohani, saudara. Nanti maksudnya, saudara. Memang seperti Pastor Junikson tadi katakan, saya nggak bisa seperti Pastor Junikson ini, saudara, yang membuat suasana menjadi lebih ramai. Saking ramainya tadi, saudara, apa yang saya pikirkan jadi lupa, saudara. Dan akhirnya saya putuskan, saya pikirkan, saya selesai. Dan sejak dia, saudara, membagikan begitu luar biasa, saudara, akhirnya saya belajar menikmati khotbahnya, saudara. Ya, karena pendeta begitu, saudara. Kalau mau sesinya, saudara, dia mulai cerita. Tapi saya diselamatkan tadi, saudara, dengan lelucon beliau, saudara. Hilang semua catatan dalam pikiran saya. Udahlah, pusing sekali. Udahlah. Ya, saya percaya orang di sini adalah orang yang siap menerima firman. Amin. Jadi kembali lagi, saudara. Banyak orang ketika dikatakan, ikutlah aku, yang
rohani. Ya kan, atau mengikut Pak Junixon, mengikut Pak Johnson. Mendingan aku mengikut Pak Tunde Bakarai. Bakara, saudara. Ya, maksud saya yang orang Bakara, saudara. Bukan yang di Afrika. Bakara gitu, saudara. Maaf ya, ada warga Bakara di sini. Sorry ya, saudara. Kalau nggak salah, Bakara itu kawannya si Rega, saudara. Semarang ya, saudara. Lu pada ngikut tahu, mendingan aku mengikut yang lebih rohani. Ya. Tapi ketika bilang, siapa yang mau terima berkat? Gitu, saudara. Wah, cepat-cepat dia, saudara. Ya kan? Tapi kemudian ketika dikatakan yang rohani, aku yang mau jasmani, gitu loh maksudnya, saudara. Ngerti maksudnya, saudara? Waktu itu pemimpin maunya yang rohani. Tapi waktu bicara berkat, maunya jasmani. Gak fair. Amin. Ya udah, ya saudara, sebenarnya saya mau sampaikan, kita lompat aja langsung, saudara. Ya soalnya jamnya menunggu saya di jam 12. Ya, kita buka, saudara, Efesus 1. Ya, saudara, seperti sudah siap. Sebenarnya skenario saya akan ceritakan banyak dulu, saudara, supaya waktu masuk Efesus 1, saudara akan lebih ngerti. Tapi saya percaya seperti doa saya, seperti suara Tuhan. Kita tidak hanya ada di dalam hadirat Tuhan, tapi rohnya sedang mengerjakan. Rohnya sedang membentuk kita. Dia menaruhkan roh ketaatan, roh pengertian, yang membuat engkau dapat menjadikan. Amin, saudara, dijadikan. Ya, Efesus 1. Ya, istri saya tadi punya usul lebih berat lagi, saudara. Papa doa aja setengah jam katanya. Saya kalau saya doa setengah jam, kebanyakan bahasa roh. Yang benar, ya kan, saudara? Yang kebanyakan bahasa rohnya takutnya. Jadi, saudara, dari khotbah nanti kita sambil doa. Amin. Efesus 1. Kalau saudara sepakat dengan saya dan berkawan dengan saya, kita akan lebih cepat makan. Penyakit saya seperti itu, saudara. Kayak kalau saya tidak serius, khotbahnya lebih panjang. Itu yang saya khawatirkan. Ya. Kalau saudara serius, khotbahnya lebih singkat. Itu yang terjadi sama saya, saudara. Ya. Jadi selera memilih mana terserah saudara lah. Memberatkan saya. Efesus 1. Ya. Tadi apa yang saya bilang, saudara? Ini suara yang kedua yang saya dapati tadi, saudara. Jelas sekali kalau kita berbicara tentang generasi Kristus, kita harus berbicara Kristus di dalam saya. Kristus di dalam saya. Kristus di dalam saya. Dan kita di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus. Dan Kristus di dalam saya. Jadi setiap kita, saudara, Kristus di dalam kita. Amin. Tapi saudara, orang-orang yang memiliki Kristus di dalamnya, dia harus bergerak kita di dalam Kristus. Dalam Kristus, saudara, dalam Kristus. Benar nggak, saudara? Oke, kita akan belajar nanti lebih dalam. Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Jadi jangan alergi lagi dengan kalau dibilang Kristus Yesus, Pak Yesus Kristus, Kristus Yesus, saudara. Ya. Oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan. Luar biasa, saudara. Dikatakan, saudara, ya, kita langsung bicara tentang, dikatakan ayat 2, kasih karunia. Ya, ayat 1 tadi percaya. Katakan, aku adalah orang percaya. Percaya. Memiliki
pemimpinku. Nah, ini sudah tadi saya lompat, makanya saya bilang tadi ada banyak. Apa yang disampaikan Pastor Johnson, Pastor Junikson tentang roh iman. Katakan roh iman. Roh iman. Bukankah kita tadi percaya bahwa Roh Kudus tidak hanya membawa kita dalam hadiratnya, tapi dia menaruhkan roh iman dalam hidup kita. Jadi saudara, hari ini berbicara tentang generasi Kristus, saudara, itu berbicara satu kemampuan untuk kita tidak lagi, saudara, sekedar berbicara, mungkin banyak sekali orang bicara iman, saudara, tapi kita dianugerahkan kemampuan untuk percaya dan memiliki iman, saudara. Amin. Jadi berbicara tentang generasi Kristus, berbicara tentang kita di dalam Kristus, itu artinya, saudara, engkau memiliki kemampuan roh iman itu terjadi dalam hidupmu. Sering sekali kata roh ini, saudara, ini sesuatu kata yang susah, masih banyak kita susah mendefinisikan. Tapi di tempat ini dari tadi saya rasakan, saudara, bahwa roh itu sesuatu yang kenapa kita hanya takluk. Banyak ayat-ayat firman, ayat di Alkitab hanya berkata kita takluk kepada roh-roh dunia. Tapi kenapa kita sadar bahwa justru kita harus takluk kepada roh Allah? Itu sebabnya di dalam Kristus artinya di dalam roh. Amin. 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 Tidak hanya berbicara di dalam Kristus. Karena kalau berbicara Kristus di dalam kita, itu berbicara, maka dikatakan saudara bahwa ketika Yesus dia mati, karya Yesus Kristus itu saudara, memang karya Yesus, tapi judul yang lebih tepat karya Kristus. Tadi kita sudah belajar itu, saudara. Itu artinya, saudara, kita dibaharui roh kita. Amin. Kita mengalami proses di dalam kita. Kita menjadi ciptaan baru. Amin. Maka dikatakan ciptaan baru dalam Kristus, saudara. Tapi artinya apa yang sudah terjadi di dalam roh kita itu membuat kita menjadi ciptaan baru, saudara. Kata ciptaan baru, kata ciptaan ini selalu identik berbicara tentang satu kemampuan roh. Amin, saudara. Ciptaan itu bicara tentang kemampuan roh, saudara. Itulah sebabnya, kalau kita berbicara tadi katakan di dalam Kristus, kita coba tinggalkan dulu, kita mau masuk dulu kepada yang ketiga, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Katakan dalam Kristus. Ini bukan sesuatu yang baru, saudara. Bahkan saya percaya kita sedang dikembalikan, yang dikatakan Kisah Rasul 3, maksud dan rencana. Amin. Kita harus dikembalikan kepada rancangan dan rencana. Kejadian 1 memulainya dengan berkata, maka Allah menciptakan manusia. Bukan menurut, kalau bahasa Inggrisnya menciptakan manusia di dalam. Mencipta create man in. Bukan menurut, bukan after, tapi di dalam. Jadi di dalam gambarnya. Kejadian 1:26 berkata menjadikan manusia di dalam kita, menurut di dalam gambar kita, menurut rupa kita, saudara. Menjadikan. Jadi kalau tadi Pastor Junikson berkata betapa pentingnya proses pembapaan, supaya proses engkau bisa mengklaim aku sudah yang baru, engkau sudah memiliki roh yang baru, betul, tapi engkau masih masuk proses dalam menjadikan. Bagaimana manusia dijadikan di dalam gambar kita menurut. Amin. Di dalam in our image, benar saudara? After our likeness. Jadi artinya saudara, ketika hari ini benar-benar engkau menyadari betapa luar biasa cara Tuhan menghantarkan kita di sini. Amin. Amin, saudara. Kita mungkin awalnya memulai dengan percaya kepada pemberitaan Injil, entah orangnya di mana sekarang kita nggak tahu. Saya tadi baru ngomong sama mereka cerita tentang satu nama, lalu saya bilang, tahu nggak? Yang pertama memuridkan saya dia. Dan kami cerita tadi orangnya sudah bagaimanapun kami tidak tahu, saudara. Tapi hari ini Tuhan mau sudah setiap kita. Dia sudah memulai engkau diciptakan ulang, diciptakan kembali lahir baru. Tapi dia mau menjadikan engkau. Amin. Itu sebabnya dikatakan, kita kembali saudara. Ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya. Saya
kata ya, gambarnya berbicara tentang Kristus, saudara. Yes. Amin, saudara. Ya. Lalu setelah itu dikatakan, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi saya percaya, saudara, proses bagaimana Allah membangun Kristus di dalam saya, di dalammu, harus membawa kita di dalam Kristus. Amin. Karena dari menciptakan manusia satu, saudara, baru dikatakan, saudara, maka Allah menciptakan manusia di dalamnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, lalu kemudian ciptakannya mereka. Jadi kita, katakan kita ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus. Mengekspresikan Kristus, saudara, sebagai gerejanya. Amin, saudara. Amin. Nah, dikatakan di sini, saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Kalau tadi Broli berkata, saudara, ada progres, saudara. Dulu kita ngaku jujur-jujuran, saudara. Dulu yang kita tahu hanya Yesus Kristus. Hari ini kita sedang di bawah Kristus Yesus. Ada progres dari Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat roh. Saya percaya mulai saat ini, saudara, ketika kebenaran tentang generasi Kristus terjadi atas hidupmu, engkau akan mengalami berkat rohani. Amin, saudara. Ini yang terjadi pada kehidupan saya, saudara. Ada banyak hal. Kalau kau memulai dengan berkat jasmani, saudara, dengar, saudara, segala sesuatu dimulai dari hal yang spiritual. Kita setuju hal itu, saudara. Ya, kita nggak bisa berkata, aku mau berkat jasmani. Bukankah yang jasmani ini berasal dari spiritual? Amin, saudara. Ketika pemimpin saya berkata, di surga pun ada mangga kok, ada apel. Oh, Pak, itu kan jasmani, Pak. Tapi saudara, di surga juga ada apel. Tapi otak kita yang selalu menarik turun apel yang di surga juga adalah apel di bumi. Benar, saudara? Sama berkat rohani. Ya, berkat rohani ini yang kita perlukan untuk perjalanan kita di dalam Kristus. Katakan dalam Kristus. Amin, saudara. Ya, nanti jangan masuk lebih dalam lagi sana, saudara. Segala berkat rohani di dalam surga. Pertama sekali Pastor Jumingson menekankan tentang Kristus di surga. Jadi hari ini, saudara, kita sedang dipersiapkan supaya kita memiliki akses, kemampuan untuk menarik turun, saudara, segala berkat yang disediakan dalam hidup kita. Bahkan sebenarnya, saudara, di dalam Kristus segala sesuatunya sudah diberikan, saudara. Amin, sudah diselesaikan. Yang dikatakan, saudara, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu saya ceritakan tadi tentang Kejadian 1 ayat 27-26 tadi, saudara. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saya percaya inilah alasan, saudara, dikatakan menurut maka berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia di dalam kita, di dalam gambar kita. Amin. Menurut rupa. Ya, rupa Allah dikatakan adalah roh, sifatnya adalah kasih. Amin. Ya, dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, saudara. Ya, saya percaya ini yang akan semakin membawa kita mengerti, saudara, ya, bahwa ternyata, saudara, saya percaya dalam Kristus, ya, kita akan memiliki akses, ya, untuk memastikan berkat rohani dari bagianmu, saudara. Amin. Ini yang harus tertanam dalam hidup kita, saudara. Ya. Kenapa kita harus berbicara hal itu, saudara? Karena seperti yang dikatakan di dalam Galatia 3 yang kita kembali Galatia 3 ayat 14 dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sering sekali berbicara tentang roh yang dijanjikan itu.
kita langsung terhubung kepada Roh Kudus. Iya. Tapi tahu nggak saudara, Roh Kudus tetap Roh Kudus. Amen. Benar saudara? Ya. Tapi Roh Kudus sedang mengerjakan sesuatu, menjadikan apa yang ada di siapa yang ada di dalam kita itu tidak lagi sekedar sesuatu yang ada hanya dalam pengetahuan kita, tapi kita memiliki roh pengertian, roh ketaatan, roh iman. Amin saudara. Kenapa? Karena kita dalam manusia roh. Amin. Ya, dikatakan saudara, ya, menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Ya, bahkan kalau kita membuka, sebelum saya sampai di ayat ini, kita mungkin kita nggak perlu buka Alkitab. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, bukankah dikatakan saudara, setelah menciptakan itu maka Allah memberkati mereka. Benar nggak saudara? Beranak cucu, bertambah banyak, berkuasa, pemulihan bumi, berkuasa. Amin saudara. Jadi hari ini saudara, saya percaya apa yang dikatakan Kejadian 22, coba kita buka Kejadian 22 ayat 17. Kejadian 22 ayat 17 dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Ayat 14, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kita gak perlu membahas berkat-berkat apapun itu saudara, itu sudah dikaruniakan, telah dikaruniakan. Tapi dikatakan di sini ada karena engkau mendengar firman-Ku. Ini menjadi kuncinya saudara. Kita tidak bisa langsung berbicara, oh aku percaya rumah rohani akan membuat aku diberkati, tapi kita tidak ada di dalam karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bukankah dari tadi berbicara tentang bagaimana proses pembapaan itu saudara, bagaimana proses menjadikan seorang anak itu saudara identik dengan kita terhubung kepada perkataan pemimpin kita, sumber kita saudara. Amin saudara. Sehingga itu yang membuat saudara, ini yang saya katakan tadi adalah suatu perbedaan hari ini yang saya rasakan saudara. Saya mungkin dari lahir aja sudah Pentakosta saudara. Tapi ada proses yang saya alami waktu saya Pentakosta, dari gereja orang tua saya pindah ke gereja Pentakosta yang lain, pindah lagi saudara ke gereja di kota Medan ini, lalu akhirnya saya nyangkut waktu itu saudara di satu kegerakan mahasiswa itu saudara. Ini yang saya rasakan saudara, suatu perbedaan. Kalau kita mengerti arti seorang pemimpin, yang memberikan firman kepada kita saudara, bahkan kita akan mengalami suatu berkat tidak mulai dari hal yang jasmani, tapi berkat pertumbuhan rohani. Bukankah kita mengerti Matius 13? Saudara, coba kita buka Matius 13, saudara. Sebelum saya akan sedikit masuk lagi kepada Efesus 1 dan 2, saudara. Matius 13. Saya percaya ini penting kita ketahui, saudara. Kenapa kita harus menjadi orang yang sangat menyukai suara pemimpin kita, saudara. Orang akan menganggap dia bisa bertumbuh sendiri. Tapi bukankah Matius 13 berkata saudara, dikatakan ayat yang ketiga, kita lompat langsung ayat ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Saya percaya seorang penabur berbeda dengan dengan si iblis yang sembarangan saudara, bakal mengambil benih, tapi penabur dia tahu menaburkan kepada mana, kepada tanah yang bagaimana saudara. Saya percaya itulah berkat yang pertama sekali yang kita harus miliki ketika di dalam rumah rohani kita berkesempatan menerima taburan firman dari pemimpin kita. Amin saudara. Sebab dikatakan saudara, dikatakan ayat yang Matius 13, dikatakan ayat yang ke 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu.
kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang kedua, ayat 3, yang ditabur tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Penabur sudah memberikan benih, tapi setiap kita ada dalam rumah. Saya tidak menggampangkan saudara bahwa kita pun bisa mengalami 3 jenis tanah ini. Di pinggir jalan, dia tanah berbatu-batu, semak duri. Dan ini yang sering sekali, ya, saya harus sampaikan ini dari sekarang kepada kita, bahwa ketika pemimpinmu hari ini sudah membukakan tentang pentingnya proses perbataan itu, tantangan ini juga akan terjadi. Apakah engkau hari ini masih membiarkan benih itu, saudara, yang hanya menjadi benih yang di pinggir jalan, sehingga akhirnya saudara bahkan, ya, dimakan, saudara, ya, diambil oleh si jahat itu, saudara. Atau benih yang berbatu-batu, ya, atau benih yang di tengah semak duri, saudara. Hari ini pastikan, ya, kepercayaanmu kepada pemimpin itu menggampangkan. Tadi dikatakan itu membuat kita mengalami progres. Amin. Saya cerita sedikit, saudara. Sedikit, bisa kesaksian saudara dikit, ya. Ya, kalau waktu kecil saya biasanya justru ke depan untuk bersaksi, saudara. Ya, dulu waktu kecil kami, saudara, siapa yang mau bersaksi? Angkat tangan, saudara. Maju ke depan, rupanya menyanyi, saudara. Jadi makanya, ya, gereja-gereja yang seperti itu, ya, nggak takut dia maju ke depan, saudara. Oke, dikatakan, saudara, ayat yang ke-23, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Kalau kita dulu mendengar firman itu, berilah maka kau akan diberkati. Ya, saya heran juga, di sini luar biasa, saudara. Nggak ada kolektenya, saudara. Wah, luar biasa memang tempatnya. Ya, pas saya dan istri saya sudah berpikir juga, saudara, kolektif siapkan gitu, saudara. Puji Tuhan. Ada tidak ada, saudara. Ya, nanti mau kita bersama, saudara. Nah, kita dulu merasa kalau dikasih 100.000 kali bayarkan aja, saudara, kali 30 kali lipat. Udah berapa itu, saudara? Tapi ternyata ini bukan berbicara tentang hal yang lahiriah materi, tapi ini berbicara karena kamu menerima firman. Amin, saudara. Berkat tadi benar, saudara, karena kamu menerima firman. Berkat yang dimaksud adalah engkau menerima firman itu dan engkau mengalami kelipatan ganda. Kesaksian yang saya maksud tadi, saudara, ketika kami terhubung kepada pemimpin rohani kami, kepada Bapak rohani kami, saudara, ketika dalam prosesnya, lalu ketika dibilang begitu, saudara, Kristo, kamu yang harus menyiapkan multimedia. Sejujurnya, saudara, kalang kabut kami di sini, saudara. Ya, waktu itu ada acara KKR, lalu diminta, kami sudah rapat dan putuskan kalian yang membuat multimedia. Tahu kenapa, saudara? Satu kamera pun nggak punya. Satu kamera pun nggak punya, saudara. Padahal untuk ukuran KKR yang sebesar itu, saudara, bukan mengandalkan kamera, saudara. Harus ada mixernya. Dan hitungan mixer saat itu harganya masih di atas 20 juta. Dalam hati saya, Tuhan, kok orang pemimpin ini ngomong nggak lihat keadaan ya? Kamera pun nggak ada. Mau disuruh menyiapkan ukuran KKR. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya sudah terbentuk. Saya harus taat. Saya harus memiliki hati yang percaya kepada pemimpin saya. Yes. Amin. Masih ingat juga kata Juni tadi, saudara? Tuhan akan bekerja dengan luar biasa, saudara. Waktu itu terjadi, saudara. Sampai sekarang saya bersyukur kepada Tuhan itu bisa terjadi, saudara. Kami bisa dari tidak ada apa-apanya, saudara. Ya mungkin kau melihat, oh, Mitra Bisnis hebatlah kamera. Saudara, ceritanya begitu, saudara. Waktu dibohongin, satu kamera pun nggak ada. Akhirnya, saudara, kami harus dipikirkan bagaimana strategi dan seterusnya. Puji Tuhan, saudara.
kita punya kamera, punya mixer, dan yang lain. Maksud saya adalah kita bisa mengerjakan itu, saudara. Dan puji Tuhan, pengalamannya itu yang pertama, saudara. Kita bukan orang yang hebat sudah ke pesta pernikahan dan seterusnya. Kita belum pernah tahu tentang hal itu, saudara. Itulah artinya, saudara. Ketika engkau memiliki roh ketaatan, ketika engkau memiliki roh iman, ketika engkau memiliki roh, saudara, yang bukan sekedar lagi Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu mengerjakan suatu dalam roh. Kita gampang berkata Roh Kudus, Roh Kudus. Bahkan orang kita paling suka sekali sekarang, oh Roh Kudus, bahkan ditambah dengan oh sakala bekara bakara. Tapi hari ini, saudara, saya percaya arti generasi Kristus, arti engkau di dalam rumah, arti engkau terhubung kepada pemimpinmu, saudara. Roh Kudus sedang mengerjakan. Ada roh ketaatan, ada roh hikmat, ada roh iman, ada kemampuan total memiliki kepercayaan. Sehingga saat itu, saudara, sampai sekarang saya cara Tuhan lah itu, saudara. Kami bisa mengerjakan di ukuran langsung, bukan ukuran gereja gini, saudara, langsung ukuran KKR. Ya, dan sampai hari ini saya bersyukur bahwa itulah artinya ketaatan kita menjadi ukuran, bukan kondisi kita, bukan keberadaan kita, tapi ketika engkau terhubung kepada pemimpinmu, engkau akan tahu berkat dan kuasa yang bekerja dalam hidupmu itu amat sangat besar, saudara. Amin, saudara. Oke, ya, jadi kita kembali ya. Ini saya nggak tahu di mana ini. Saya antusias atau tidak antusias, saudara antusias atau tidak antusias. Waktu jam 12:30, saudara. Haleluya. Kita kembali dulu, saudara, di dalam ya, di dalam Efesus tadi lagi, saudara. Sorry, saya belum buka rupanya seperti Pak Thompson Juningson tadi katakan. Lebih cepat ngomongnya. Jadi, oke, kita lanjut Efesus 1 ayat yang dikatakan ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Amin. Saudara, kekayaan dan kasih karunia cukup bagi kita. Tapi tujuannya adalah supaya kita ada di dalam Kristus. Amin, saudara. Katakan di dalam Kristus. Dalam Kristus. Di dalam Dia, ya saudara. Dan saudara, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ini sebabnya dikatakan rancangan, ya, rancangan Kristus di dalam kita, karena Dia mau membawa kita di dalam Kristus selaras dengan rencananya, saudara. Kata-kata saya adalah rancangan dan rencananya, saudara. Ya, dikatakan, ya, ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus. Benar, saudara? Di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut segala keputusan kehendak-Nya. Ya, saudara, saya percaya ya ini yang harus semakin jelas bagi kita. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Ini saya rasakan tadi, terlalu lama kita selama ini memahami pekerjaan Roh Kudus, tapi kita hanya sekedar menyerahkan, ya Roh Kudus, ya Engkau Roh Kudus, saudara. Dan tahu nggak, saudara, Roh Kudus itu berurusan untuk membentuk, untuk memastikan roh yang ada di dalam hidup kita, saudara. Sebab dikatakan dari tadi, saudara, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar
firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan. Ya, jadi penting sekali hari ini. Kenapa kita harus ada di dalam rumah? Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mau membentuk sikap hati, roh kita, saudara, supaya apa, saudara? Kita memastikan pernyataan ini dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kita nggak bisa mengklaim Roh Kudus menjadi jaminan, tapi kita tidak memastikan di dalam, katakan di dalam kita, saudara. Kristus membangun, saudara. Ada roh ketaatan, ada roh iman, ada roh pengertian yang bekerja dalam hidupmu. Saya percaya orang-orang yang demikianlah Roh Kudus dengan gampang bekerja atas hidupmu. Bahkan segala berkat, segala kuasa itu menjadi bagian dari hidupmu. Kenapa? Bukan lagi sekedar pengetahuanmu, tapi roh yang ada di dalammu lebih besar. Amin. Terakhir, saudara. Ya, terakhir. Efesus 2. Efesus 2. Dikatakan ayat yang kedua langsung, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sering sekali, saudara, tanpa sadar kalau kita tidak berbicara bahwa hari ini intervensi Roh Kudus harus bekerja di dalam hidupmu. Karena tanpa demikian, maka apa, saudara? Roh-roh dunia ini yang justru bekerja dalam hidup kita. Roh-roh dunia ini yang bekerja mempengaruhi hidup kita. Saya akan sampai nanti, saudara. Jadi artinya di dalam Kristus, artinya di dalam Roh. Karena apa maksudnya? Ya, kalau kita menyadari ada siklus kehidupan di mana dimulai dari Kristus di dalam kita. Benar, saudara? Katakan Kristus di dalamku. Kristus di dalamku. Membawaku bergerak kepada gereja, rumah Tuhan. Gereja, rumah Amin, Tuhan. Dari rumah Tuhan kita akan bergerak kepada tujuan Tuhan. Dan setelah bicara tentang tujuan kita, semua itu berbicara tentang in the spirit, di dalam pengaruh Roh Kudus itu sendiri. Amin, saudara. Jadi tujuan Tuhan, rumah Tuhan, kita, Kristus di dalam kita itu dipengaruhi oleh Roh Kudus, saudara. Amin. Sebaliknya siklus kegagalan, ya, berbicara dari ego, ya, individual, ya, ego kita, saudara, yang berkuasa atas kita. Kita akan bergerak kepada yang namanya, saudara, institusi. Kita akan sangat dipengaruhi oleh institusi. Ya, kuasa institusi itu dipengaruhi oleh sistem dunia. Dan sistem dunia itu dipengaruhi oleh roh yang berpengaruh. Nah, ini yang dikatakan tadi, saudara, ya, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi penting sekali hari ini naikkan level kita dari Yesus Kristus kepada Kristus Yesus. Kita adalah generasi Kristus, generasi di mana hari ini kita memastikan Roh Kudus intervensi atas hidupmu. Lewat engkau mendengar firman Tuhan, engkau membiarkan Roh Kudus sudah membentuk di dalam hidupmu. Amin, saudara. Ya, sehingga dikatakan, saudara, kita akan lompat, ya. Kalau kau mau belajar nanti, kau bisa mempelajari lebih lagi, saudara. Kita akan lompat, ya. Ayat 10-nya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Bukankah kita tadi berbicara tentang menciptakan manusia di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik? Ya, tahu, saudara, pekerjaan baik ini. Waktu saya membuka referensi, sulit mencari kata karya, ya, di Alkitab. Kan kita bicara karya Yesus Kristus, ya, saudara, sulit. Tapi karya yang dimaksud ternyata adalah, ya, pekerjaan baik, pekerjaan yang sudah diselesaikan, ada karyanya, saudara. Wah, ini luar biasa, saudara. Ketika saya membuka referensi, ini luar biasa sekali, saudara. Karya itu bahkan ternyata, saudara, berbicara tentang Kejadian 2 berkata, maka Allah telah selesai dalam melakukan pekerjaannya. Benar, saudara? Lain waktu, kalau jadi pesan istri saya, kalau kau mau lebih mengerti, saudara, tunggu, ya, training berikutnya di saat di Terbanding, di saya
Atau kalau sahabat, tunggu kalau ada di Mitra Destinasi. Haleluya ya. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Jadi artinya kita dibuat diciptakan dalam. Jadi diciptakan dalam Kristus Yesus. Supaya apa, saudara? Kemampuan yang sama, kuasa yang sama, berkat yang sama. Itu jadi milik kita. Amin. Amin, saudara. Bahkan ketika kita berbicara tentang menciptakan, ya, itu membuat kita memiliki kapasitas roh, saudara, untuk juga mencipta di dalam kapasitas roh kita, saudara. Oke, dikatakan, ya, ini saya janji semoga ini yang terakhir, tapi tidak tahu belum yang terakhir dari yang terakhir, saudara. Ya, oke. Haleluya. Kita lompat langsung dulu, saudara, ya, ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bukankah kita sedang berbicara training apostolik? Ya, dikatakan, saudara, dibangun di atas para rasul dan para nabi, saudara. Ya, ini tidak berbicara tentang jabatan. Ini bicara tentang dimensi yang dikatakan, saudara, tentang dimensi sorok roh, dikatakan dibangun di atas dasar rasul dan nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, ya, dua yang terakhir ini penting, saudara. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang di dalam Tuhan. Katakan, di dalam Dia. Di dalam Dia. Ini saya mendapatkan apa nih, strategi dari Pastor Johnson ini. Garis bawahi, saudara. Garis bawahi, di dalam Dia. Dalam Dia. Nah, saudara, di dalam Tuhan. Dalam Garis bawahi, di dalam Tuhan ada di situ, saudara. Ya. Di dalam Dia, di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, di dalam Dia. Katakan, di dalam Dia. Dalam Dia. Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah Amin. di dalam Roh. Yes. Garis bawah, di dalam Dia, Dalam Roh. di dalam Roh. Amin. Amin, saudara. Ya. Jadi di dalam Kristus kita harus berbicara di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kita harus berbicara tentang di dalam Roh. Kenapa ini penting? Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan berkat, Pak. Karena inilah cara kita, saudara. Inilah kemampuan untuk mengakses berkat dan kuasa ini. Amin. Maka saya bilang tadi, saya gak cukup sesinya, saudara. Berkat jenis apa, saudara, ya kan? Atau kuasa jenis apa? Terlalu banyak, saudara. Jangan-jangan nanti sesi berikutnya akan lebih powerful mengajarkan ini, saudara. Nah, dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Ya, di dalam Tuhan. Katakan, di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bukankah Tuhan di sini berbicara tentang kurios? Kalau bahasa kami dulu itu pemuritan kurios, penguasa tunggal. Ya, penguasa tunggal. Sering sekali ini yang tidak kita pahami. Kenapa sih harus bicara rumah rohani? Diatur-atur. Sebenarnya capek ngatur loh, saudara. Kok badan itu mengenang kali gitu. Yang tadi tentang bersalin itu gitu, saudara. Oh, saya semakin sadar, oh ternyata saya juga sedang bersalah. Oh, saya pikir tadinya pastor ini sedang berbicara untuk orang lain, ternyata untuk saya juga gitu, saudara. Kadang-kadang, aduh, kenapa sih kawan itu gitu, saudara. Masih juga, saudara, kurang mengerti, saudara. Ya, ternyata, saudara, ya, di dalam Tuhan berbicara tentang kenapa kita di dalam rumah rohani harus sedemikian berupa. Bahkan supaya apa, saudara? Dikatakan supaya di dalamnya tumbuh seluruh bangunan. Kenapa engkau sedang dalam rumah? Engkau sedang ditumbuhkan. Ini, saudara, bukankah dari satu benih itu menjadi 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat? Makanya kalau jemaat, ya, kalau istilah pemimpin kita dulu berkata, sampai kursinya pun terbentuk, saudara. Dengan model dia, saudara. Karena dia dibentuk di situ, saudara. Tapi nggak berubah-berubah juga. Kenapa? Ya, tumbuh seluruh bangunan. Seharusnya perkataan pemimpin kita, saya jujur, saya katakan, ya, sampai, maaf, ini bukan bicara apa, ya, sampai pemimpin saya yang ngomong sama saya, dibilang gini, ya, orang bilang, kenapa sih si Kristus itu kok radikal kali mengikuti pemimpin rohaninya? Maaf, saya menceritakan ini bapak rohaninya. Dan pernyataan mereka adalah, kita uji. Wah, saudara, perkataan kita uji, saudara. Apakah mereka melakukan ini? Karena katanya orang Medan itu kuat hospitality-nya. Apa itu? Apa?
Apa itu? Apakan dulu. Kita uji. Tapi saya justru mendengar pernyataan itu. Saya semakin tanam pada hidup saya. Pemimpin saya sebagai sumber. Ya. Saya tidak menjadi orang yang sembarangan mendengar input-input dari saya menjadi orang yang tidak lagi berkata salahnya semua firman Tuhan itu. Karena saya tahu pemberita Injil artinya adalah orang yang membangun karya Kristus dalam hidup saya. Itu yang kau harus pastikan. Amin. Kenapa? Dibutuhkan di dalam Tuhan. Ya, engkau harus sedemikian rupa dipastikan. Betul. Ya, dulu ada orang alergi ketika saya katakan setiap jemaat dengan firman Tuhan buat resumenya. Hati-hati loh saudara, hanya karena perintah itu bisa keluar orang saudara. Ada resume. Oke, Bang. Ini seterusnya, not. Tapi saudara saya semakin mengerti. Memang setiap orang saudara harus dibawa saudara. Tumbuh seluruh bangunan. Bahkan rapi tersusun. Kadang-kadang yang nggak rapi ini saudara, begitu kita tegur sedikit saudara, ini dia memang ada maksud sama aku. Baru itu aja, sudah langsung nggak apa, seterusnya saudara. Tapi saudara, ya dikatakan di dalam Tuhan. Jadi benar nggak engkau saudara generasi Kristus? Engkau harus pastikan di dalam Kristus, artinya di dalam Tuhan. Yes. Apakah dia menjadi penguasa tunggal dalam hidupmu? Apakah engkau menjadi orang yang mau diajar, mudah dibentuk, dan mau berubah? Ini yang maksudnya adalah spirit obedience, spirit ketaatan itu saudara. Itu akan membuat engkau ketika kau mendengar firman Tuhan, maka firman dan roh akan ditaruhkan kepada mulutmu, mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka. Amin. Yesaya 59 ayat 1 saudara. Amin. Dikatakan berikutnya di dalam dia ayat 22. Kamu juga, tadi menjadi baik Allah. Ayat 1 menjadi baik Allah yang kudus. Bukankah kita berbicara di dalam Kristus atau generasi Kristus itu berbicara tentang gerejanya? Saudara, ini waktu memang yang dianugerahkan kepada saya sempat mengalami ketika saya berbicara tentang Yesus Kristus, Kristus Yesus, itu orang agak langsung, apa maksudnya? Maksudnya kamu generasi, kamu Kristus, ya kan? Terpaksa saya bilang nama saya Kristo. Nama saya Kristo. Tapi sekarang saudara, betapa saya rasakan tadi ketika ini dilepaskan. Tidak ada apa retensi, sudah tidak ada penolakan, saudara. Resistensi tidak ada, saudara. Kenapa? Engkau mengerti sekarang. Itulah generasi Kristus. Yes. Saya lah generasi Kristus. Kita lah generasi Kristus. Amin. Amin, saudara. Baik Allah yang kudus. Ya, ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Saya percaya inilah suatu ukuran di mana Roh Kudus dengan bebas bekerja, bukan lagi di hadiratnya di dalam ruangan ini, tapi di dalammu. Amin. Amin. Amin, saudara. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Sehingga generasi Kristus artinya generasi yang hidup di dalam Roh. Amin. Saya percaya kebenaran yang semakin disingkapkan kepada kita. Asal engkau menjadi orang yang senantiasa menanamkan aku generasi Kristus, aku hidup di dalam pola rumah, aku memiliki pemimpin rohani, aku memiliki bapa rohani, aku memiliki hati yang mau diajar, mudah dibentuk, dan mau berubah. Sehingga Roh Kudus dengan bebas bekerja dalam hidupmu, sehingga firman Tuhan ditaruhkan, sehingga itu terbentuk dalam hidupmu. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur betapa dahsyat Engkau mengerjakan dari semula. Engkau sudah merencanakan kami, merancangkan kami di dalam Kristus. Sehingga hari ini kami percaya berkat yang Kau maksud Engkau sedang bangun dalam hidup kami. Ketika kami memiliki hati, bahkan roh yang taat, yang mau diajar, mudah dibentuk dan mau berubah. Kami memastikan biarlah selaras dengan rencana-Mu. Kami ada di dalam perjalanan di dalam Kristus. Menggambarkan, menyatakan gereja-Mu, dinyatakan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau mengerjakan lebih dalam lagi. Engkau mengerjakan lebih luar biasa lagi.
Yesus. Haleluya. Amin.